Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita yang tak terhingga. Lama sudah penantian itu, dan alhamdulillah hari ini terjawab bahwa kita bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala taufik dari Allah dan inayahnya agar kita bisa melaksanakan Ramadan ini sangat berkualitas dibanding Ramadan sebelumnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curah buat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya umatnya yang istiqomah mengamalkan sunnah. Karena yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari setelah Allah Subhanahu wa taala menerima laporan tahunan amal seorang hamba kepada Allah, itu diangkat pada bulan Sya'ban. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, anna hadha asy-syahr yaghulu fihi katsirun minan nas. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan kebanyakan manusia lalai. Wa hadha asy-syahr turfa'u fihi al-a'mal. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya catatan amal kita. Wa ana urid an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin, kata Rasulullah, tatkala amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Setelah catatan amal itu naik kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka salah satu bentuk rahman dan rahimnya Allah hadirkan bulan Ramadan ini, di mana sebagai sebuah medan untuk melakukan percepatan melaksanakan amalan-amalan salih di hadapan Allah. Li'anna al-ajra fihi mudha'af, karena pahala itu berlipat ganda di sini. Setelah Allah lihat catatan kita setahun, Allah kasih. Subhanallah, ini adalah sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Usia yang pendek, tubuh yang relatif mudah capek dan lemah. Kalau kita mau bersaing dengan umat terdahulu, kalah kita. Usia kita pendek, umat terdahulu panjang. Karenanya Allah hadirkan itu. Nah, di antara karunia Allah yang terbesar itu adalah Ramadan. Maka adakah kita bisa menjadi pemenang di sana? Andakah pemenangnya, atau andakah orang yang menjadi juara pada turnamen ini? Karena kalau ini disebut sebagai sebuah wahana dari Allah untuk melakukan sebuah munafasah bil khairat, atau al-musabaqah bil khairat, sebagai sebuah kesempatan untuk berlomba dalam amal baik dan amal salih, maka siapakah di antara pemenang itu? Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum. Maka ada beberapa poin yang perlu kita catat di sini. Di arena dan gelanggang Ramadan, ya, banyak pesertanya. Umat Islam, ya, sedunia ini, umat Islam internasional ini melaksanakan puasa. Illa kecuali orang-orang yang memang memiliki uzur, atau orang-orang yang tidak menjawab suruhan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Macam-macam niatnya, beragam cita-citanya, bervariasi agendanya, bertaburan halang rintangnya, berkelas trofinya. Ya, ini gelanggang Ramadan namanya. Maka kalau kita ingin melakukan tasabuk di sini, perlu kita cermati ini dulu. Ini adalah pilar yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, kontestan dalam Ramadan ini terdiri dari 3 orang. Ya, kaum muslimin satu dunia ini, mereka terklasifikasi di dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat, mereka yang berlomba untuk mengejar kebaikan. Yang kedua muqtasid, pertengahan, yang merasa cukup antara amal baiknya dengan amal buruknya sama begitu saja. Dan yang ketiga adalah mereka yang zalimul li nafsi, menganiaya diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun
ayat ini dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 Allah menyinggung kaitannya dengan orang-orang yang diberikan Al-Quran sebagai sebuah anugerah besar dari Allah. Summa awratna al-kitaba alladziina istafaynahum min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idzni rabbih. Di antara mereka yang kami pilih, kata Allah, lalu kami berikan warisan Al-Quran kepada mereka. Mereka terbagi tiga. Kalau ini adalah contoh dari anugerah Allah yaitu Al-Quran, maka anugerah Allah yang lainnya adalah Ramadan. Dan memang tidak akan pernah bisa kita tafriq, kita pisahkan antara Ramadan dengan Quran. Karena hadza syahrul Quran. Ramadan juga bulan Quran. Karenanya apa? Kita lihat ada 3 jenis manusia, ada 3 jenis kontestan di dalam bulan Ramadan ini. Tinggal nanti ya, pada posisi yang mana kita menempatinya, pada poin yang mana kita berada. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Menganiaya diri mereka, mereka tidak tergugah untuk mengerjakan banyak amal dan cenderung melaksanakan keburukan. Puasa jalan, ya. Tetapi bukan lagi diisi hal-hal yang positif, melainkan hal-hal maksiat yang mendominasi. Banyak hal ini. Yang kedua adalah yang setengah-setengah. Dan boleh jadi setengah-setengah ini dalam artian yang kebaikan dia laksanakan, keburukan juga dia kerjakan, atau hal-hal yang bersifat al-laghu, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang mungkin membuang banyak waktu. Jika kalkulasi kita pada hari pertama yang lalu boleh kita evaluasi hari ini, mungkin intensitas tidurnya lebih banyak. Alhamdulillah hari ini sudah masuk kerja kan. Kemarin itu lolos kita lewati Ramadan. Kenapa? Full seharian, cenderung kita di rumah bersama keluarga, tarawih pertama bersama keluarga, bahkan iftar jama'i bersama keluarga, kita lewati dengan mulus. Tapi hari ini, nah inilah babak baru ya di dalam dunia kesungguhan di dunia kerja kita dalam melaksanakan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpacu dengan azam dan niat dan tekadnya yang kuat, bagaimana Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang ia miliki dan ia punya. Iwatibillah azani Allah wa iyyakum. Maka agar Ramadan ini berkesan dan benar-benar berkualitas, cobalah kita melakukan sebuah hitung-hitungan. Jika seandainya di usia 15 tahun kita akil balik, dan sedangkan sekarang usia adalah 40 katakan, maka sudah 25 putaran kita berpuasa. Adakah di antara kita yang mampu menjamin bahwa Ustaz, di putaran yang ke-20 rasanya itu yang terbaik? Saya rasa kita semua sepakat untuk malu mengatakan ini. Malu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. Ahsahullah wa nasuh. Allah mencatat apa yang kita lakukan, mencatat dengan betul-betul apa yang Allah lihat dengan perbuatan kita itu. Sementara kita mungkin kadang sudah lupa dengan apa yang kita lakukan di Ramadan yang lalu. Maka alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu Ramadan 1435 Hijriah ini. Harus ada azam di awal waktu ini bahwa ya Allah, kami ingin menjadikan ini Ramadan terbaik yang pernah kami lakukan. Nah ini diantara kiatnya ya, bahwa kalau seandainya kita merasa berat, Ramadan itu akan menjadi berat bagi kita. Kemudian kalau menganggap biasa, maka biasa juga. Yang lain puasa, kita puasa nih. Kalau seandainya di luar bulan Ramadan untuk diet itu susah sekali, saum nggak ada yang nemenin. Sekarang yang nemenin ini berbagai negara. Alhamdulillah, ya kantin juga bersahabat, ikutan tutup. Kalau dulu bulan Ramadan tantangan berat. Ingin saum, ingin diet misalkan, nggak taunya kantin buka, nggak taunya suami beliin, nggak taunya istri masakin, dan seterusnya. Tapi Ramadan, kalau seandainya dinilai biasa-biasa saja, atau niatan kita adalah niatan seperti orang tadi, ya Ramadan kita itu jauh daripada makna. Dan yang ketiga, gembira dan merindukan Ramadan, inilah ciri daripada kaum salafus salih. Bahkan riwayat telah mencatat
bagaimana kesungguhan mereka berdoa agar bisa ketemu Ramadan 6 bulan. Bukan cuma dari bulan Rajab, 6 bulan. Dan 6 bulan setelah Ramadan berlalu ini, selama 6 bulan mereka meminta kepada Allah agar Ramadan ini, Ramadan yang ia telah lakukan adalah Ramadan yang diterima di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Subhanallah ya. Jadi bukan baru minta per hari ini Allah terima, ya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Enggak. 6 bulan mereka meminta untuk bertemu Ramadan, 6 bulan mereka meminta agar Ramadan ini tidak sia-sia di mata Allah. Kemudian kegembiraan apa yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah kategori kegembiraan anak-anak. Dan kita sudah menjanjikan kepada anak-anak kita, nanti kalau kamu bisa puasa full, ayah, papa, abi akan berikan itu kan? Saya rasa tidak. Karena itu kualitas anak-anak. Kemudian Ramadan menjadi pusat kegembiraan juga buat orang-orang yang mereka itu masa transisi, yaitu sinul mumayyiz ila bulugh, masa di mana mereka mumayyiz sampai masa baligh. Nah, ini sudah mulai nih. Ya, walaupun kadang-kadang tambal sulamnya banyak, bolong-bolongnya tidak sedikit. Ada orang tua puasa, nggak ada orang tua berbuka. Ya, mungkin di antara kita, semoga tidak ada, dahulu pernah melaksanakan itu. Ya, sahur bareng orang tuanya, jam 8, jam 10 berbuka. Saya rasa mudah-mudahan kita tidak ada. Tapi kalau ini motivasinya bukan gembira. Kemudian kegembiraan para artis, lihat bagaimana Ramadan berdampak buat mereka. Walaupun masih banyak kita harus mengelus dada. Ya, kok seolah gitu Ramadan itu sebagai sebuah musim saja yang tidak berdampak kepada mereka setelah Ramadan berlalu. Lihat, yang tadinya membuka sebuka-bukanya, hari ini menutup serapat-rapatnya. Bagus, ya, mudah-mudahan selamanya. Tapi dampak buat mereka ada. Dan itu yang mereka harapkan diantaranya adalah banjir, ya, banjir hadiah dan banjir kontrak dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah buat mereka yang Ramadan ini adalah gemar untuk makan, ya, dan seterusnya. Apakah gembira untuk tadi melaksanakan diet bareng-bareng karena banyak yang menemani? Saya rasa tidak. Ya, tapi gemar di sini dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyasy syarri aqsir. Kata Rasulullah dalam riwayat yang sahih dari Al-Bukhari dan Muslim, wahai para perindu kebaikan, sambutlah kedatangan Ramadan ini. Wahai pelaku-pelaku keburukan, tinggalkanlah hal-hal buruk tersebut, kata Rasulullah. Terbukti, ya, bahwa alhamdulillah hadis Rasulullah itu tepat adanya. Kalau Ramadan datang, sufilat syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Kecenderungan untuk melaksanakan yang negatif itu agak dipersempit oleh Allah. Walaupun tidak semua setan, saya katakan, tidak semua setan dibelenggu. Selama ini mungkin kita dapat semua setan jadi aman gitu ya. Tapi melihat tuh di luar ada masih yang tidak berpuasa. Oh, ternyata di luar masih banyak yang tawuran, atau di luar masih banyak yang berantem. Apa hal tersebut? Karena masih ada sejumlah setan yang tidak diikat oleh Allah. Siapa mereka? Karena yang diikat itu maradatus syayatin, para perwiranya saja, ya, para bosnya saja, atasannya saja. Adapun kopralnya, kroconya itu enggak. Makanya kalau ada bisikan, udahlah istri nggak melihat ini kan, ntar pulang juga ikut aja bareng-bareng. Ini bisikan syaitan. Ya, dalam riwayat dari Ibnu Huzaimah, Rasulullah SAW menyebutkan yang diikat itu adalah maradatus syayatin, para pembesarnya. Jadi kalau ada bisikan-bisikan masih ada hari ini, itu masih ada syaitan. Ya, hadis itu sahih dalam riwayat Ibnu Huzaimah. Ikhwatillah azanillahu wa iyyakum. Maka mengapa gembira? Mengapa kita gembira? Kata Rasulullah, aqbil wa ya baghiyal khairi aqbil. Wahana seleksi barisan mukmin terjadi dalam bulan Ramadan, ya. Yang kemudian adalah pengistimewaan barisan mukmin dari barisan lainnya. Dia Allah sampai memvonis seperti ini. Dan ini bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman.
Sesungguhnya orang-orang kafir yang hanya kerjaannya makan dan minum serta memenuhi syahwat mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah yang bilang, mereka itu tidak ubahnya seperti hewan, bahkan lebih hina dari itu. Dan ini adalah ajang untuk kita tampil sebagai kaum yang memiliki mumayyizat. Apa itu? Memiliki keistimewaan daripada komunitas yang lainnya. Lihat ya, tidak ada ajaran seperti Islam hari ini. Bahkan di antara agama-agama selain Islam ikut ya mengamati kemarin detik-detik penentuan kapan kaum muslimin itu berpuasa. Coba ya, lihat bagaimana sesungguhnya ini menjadi perhatian dunia. Bukan hanya kaum muslimin, baik itu di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya, menunggu kedatangan Ramadan, mereka pun ya kena imbas dan dampak. Karena yang banyak schedule yang mereka harus ya agendakan terkait dengan momentum Ramadan ini. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ini yang kedua, yang ketiga, tarbiyah agar barisan kaum mukminin ini ya yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan sebagai Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pembinaan, penggemblengan ya, bulan untuk menjadikan orang-orang ini sebagai orang-orang yang lebih tertata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ayat-ayatnya, syariatnya. Maka inilah salah satu daripada keistimewaan kenapa kita bergembira dengannya. Apa yang mendidik Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran ya, Ramadan mendidik untuk bagaimana kita semua ini kaum muslimin, kaum mukminin turut dan tunduk kepada perintah Allah. Lihat, berkali-kali kita amati, jangankan yang halal, yang halal dan mubah saja kita takut untuk mengerjakannya. Apa itu? Sejatinya tatkala Ramadan itu sukses dilaksanakan oleh seorang mukmin, outputnya adalah Al-Baqarah 187. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dan wa tudlu biha ilal hukam, kalian melakukan sebuah negosiasi dengan para pemegang kebijakan, litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Agar kalian legal menguasai, agar kalian legal memiliki, agar kalian legal memakan harta orang lain padahal kalian tahu itu adalah dosa. Ini outputnya. Makanya Ramadan ini berdampak atau tidak? Lihat di sini. Dan ini ketundukan kepada Allah. Lihat, yang halal, yang mubah kita tidak berani melakukannya padahal itu mubah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala baru membolehkannya di waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah Ramadan mendidik kaum muslimin agar mereka ini memudahkan, menundukkan untuk tidak mengumbar syahwatnya. Bahkan kaum muda yang kata Rasulullah SAW mereka tidak mampu atau belum mampu untuk melakukan sebuah sunnah Rasulullah yang bernama nikah, fa'alihi bis-shiyam, kata Rasulullah. Hendaknya berpuasa. Ini adalah sebuah langkah untuk menutup atau minimal mempersempit ya aliran syaitan, karena kata Rasulullah, asy-syaitanu yajri min Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dan beraktivitas serta bergerak di tubuh Bani Adam ya, itu melewati atau mengikuti aliran darah. Makanya kenapa berpuasa ini cenderung kita itu lebih terjaga karena itu tadi. Dan sudah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa sesungguhnya orang yang akal, yang banyak makan itu cenderung ya syahwatnya tinggi. Kalau syahwatnya tinggi, dia mampu meredamnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, orang yang menunda pernikahan atau tidak menyalurkannya kepada yang halal boleh jadi salah satu dari dua hal. Yang pertama, boleh jadi ia memiliki kelainan. Ya, kalau sudah cukup umurnya tapi belum juga menikah, padahal sehat walafiat secara fisik, boleh jadi ada kelainan. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Yang kedua, kata Rasulullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang kedua adalah boleh jadi dia ahli maksiat. Boleh jadi dia ahli maksiat. Walaupun ini tidak menjadi kaidah ya secara keseluruhan,
Karena di antara para ulama ada yang tidak menikah. Sebut saja Ibnu Taimiyah tidak menikah. Sebut saja Imam Nawawi tidak menikah. Tetapi jangan pernah beralibi di atas nama mereka. Wah, mereka juga nggak nikah, Ustaz. Ya, mereka tidak nikah karena nggak kepikiran nikah. 40 tahun usia sudah dipanggil oleh Allah, ditutup usianya. Ternyata 40 tahun itu karyanya 500 judul buku. Ya, 500 judul buku. Sehingga di antara ulama ada yang membagi waktu mereka hidup dengan karya mereka menulis. Hampir di setiap 1 jam mereka menulis 18 lembar. Subhanallah, kita berapa? Yang menunda untuk nikah beralibi atas nama para ulama tadi, berapa karya kita? Allah Ta'ala alam, ya. Kemudian yang berikutnya, Ramadan mendidik kita untuk berinfak. Ini luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, afdhalus shadaqah as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaik itu adalah tatkala Ramadan. Sedekah terbaik itu Ramadan. Makanya apa? Lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, Rasulullah kana ajwadun nasi fi Ramadan, adalah menjadi manusia yang super baik itu di Ramadan. Allahu Akbar. Bahkan kebaikan ini kata Aisyah radhiyallahu anha, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Subhanallah. Ya, makanya ini yang waktu itu kita pernah bahas, kesiapan yang kelima untuk menyambut tamu agung ini adalah iddad mali, persiapan finansial itu karena itu tadi. Kita ingin Ramadan ini bukan Ramadan yang sembarangan, Ramadan yang berkelas. Tapi perlu diingat saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa 1 hari kita berpuasa, kita hanya dapat 1 pahala. Maksudnya 1 hari tersebut. Bagaimana caranya bahwa puasa 1 hari ini berdampak atau memiliki banyak pahala di luar pahala yang kita lakukan? Gampang caranya, mengamalkan hadis Rasulullah, man faddala sha'iman kana lahu minal ajri mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yantaqisa min ujurihi syai'an. Cari efek pengganda. Beda dengan sholat, ya. Ini kita habis sholat jamaah tadi. Andaikan 1 orang tadi ada yang masbuk, lihat-lihat kiri kanan nggak ada lagi jamaah yang bisa diajaknya untuk berjamaah, kita boleh tuh sholat bareng dengan beliau tadi, walaupun kita sudah sholat jamaah. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian ingin bersedekah kepada orang itu, orang yang telat dalam sholatnya lalu tidak ada dia jumpai seseorang yang bisa diajak berjamaah? Pahala sholat pertama pahala jamaah, pahala yang kedua adalah pahala sunnah. Puasa bisa nggak? Tidak. Puasa 1 kali pelaksanaan, 1 kali itu juga Allah ganjar. Lalu bagaimana caranya puasa 1 hari bisa dapat pahala 20 orang? Cari efek pengganda. Caranya apa? Infak. Ya, jangan pernah kita lihat ada masjid yang nganggur atau orang-orang yang terjebak mungkin dengan kemacetannya, atau orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk mereka bisa berbuka puasa, melainkan kita memberikan perhatian di sana. Kenapa? Bagi kita adalah mendapatkan sejumlah pahala orang tersebut. Ya, Ramadan mengajarkan kita untuk gemar bersedekah. Kemudian yang kelima, ya, atau yang keempat, mendidik persaudaraan, persatuan dan seterusnya. Lihat bagaimana sesungguhnya ini adalah 1 hal yang dirindukan oleh kaum muslimin. Sulit sekali kita lihat kaum muslimin itu, ya, sholat subuh banyak sebagaimana banyaknya sholat Jumat, kecuali di mana? Ramadan. Ya, sampai telat sedikit mungkin kita ada pada shaf paling belakang. Nah, ini yang kita rindukan. Karena apa? Mendidik persatuan persaudaraan kita. Di mana mungkin selain Ramadan kita tidak pernah berjumpa. Karena apa? Gak pernah sholat jamaah. Ya, walaupun keliru kalau hanya melaksanakan jamaah pada bulan Ramadan. Yang kelima, Ramadan mendidik kaum muslimin itu agar memiliki punya, ya, perasaan di mana saudaranya ternyata yang sulit itu, yang berkesusahan itu, yang tidak memiliki apa-apa itu tidak enak hidupnya. Ya, bagaimana kita berpuasa 14 hari, 14 jam saja, Masya Allah, ya. Mungkin sih buat kita yang beraktivitas dari rumah yang ber-AC, nyaman,
naik mobil AC lagi nyaman, sampai sini ruangannya AC nyaman, tidak begitu berasa, tidak begitu merasakan bagaimana penderitaan. Tapi buat orang-orang yang Masya Allah kerjanya berat dan seterusnya, betapa terasa sekali bahwa Ramadan itu adalah sarana untuk mentarbiyah mereka itu merasakan apa yang dirasakan saudara. Yang keenam, Ramadan mendidik kita agar menjadi pribadi yang takwa. Dan ini pasti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jika kalian membaca Al-Quran, lalu kalian menjumpai ada ayat yang berakhiran la'allakum, maka pastikan itu terjadi, kata beliau. Walaupun la'alla, sedikit saya kupas, la'alla itu dalam bahasa Arab artinya sebuah harapan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, salah seorang ulama besar di kalangan sahabat ini mengatakan, kalau yang berbicaranya kita manusia biasa, itu adalah harapan. Tapi itu tidak terjadi kalau yang berbicara adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jika yang berbicara Allah, maka kata Ibnu Abbas adalah sebuah kepastian bahwa kalau kalian berpuasa dengan sesungguhnya, predikat takwa itu pasti kalian kantongi. Maka nanti kalau kita lagi tilawah nih, ya, kita coba baca, terus ada la'allakum tuflihun, la'allakum tadhakkarun. Lihat ayat sebelumnya, Allah sedang memerintahkan kita apa? Lalu lihat etimnya. Kalau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa dengan maksimal ibadah tersebut, pasti pribadi takwa akan ada pada diri seseorang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dengan penuh pengetahuannya bahwa semua kita pasti bertakwa jika seandainya mengerjakan hal tersebut. Ini varian agenda Ramadan kita, pasti shaum, yang shaum kecuali memiliki uzur, yang kemudian dilanjutkan qiyamul lail. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat tarawih, qiyamul lail pada malam Ramadan karena iman dan berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Dan yang menarik, ada sebuah hadis yang sangat dahsyat, kata Rasulullah, man shalla ma'al imami, siapa orang yang melaksanakan salat qiyamul lail bersama imam, tarawih bersama imam, kutiba lahu, dicatat baginya qiyamul laili kullah, seolah dia melaksanakan semalam suntuk dengan ibadah. Jangan cari curangnya. Saya menganut 11 rakaat Ustaz. Tapi masjid sebelah, masjid di lingkungan kita sholatnya 23 rakaat. Kita sholat ke sana, kemudian 8 rakaat keluar. Ini cari curang. Kalau cari yang 11 rakaat umumnya ada kultumnya, bacaannya setiap rakaat panjang-panjang. Cari yang 23 itu, karena nggak ada kultumnya, cenderung ayat yang dibaca itu saja. Al-Hakumul kulhu, wal asri kulhu, al-humazah kulhu, al-fil kulhu keluar. Nah, ini curang. Dan bukan hanya curang, nggak dapat apa yang dijanjikan Rasulullah tadi. Nah, ini dia. Kemudian apa? Ada tilawah Quran. Insyaallah Pertanyaannya sudah berapa juz hari ini? Alhamdulillah 2 juz. Gampang caranya Bapak Ibu yang mengenal. Pertama, agendakan beberapa kali dalam Ramadan ini kita ingin khatam. Kalau 1 kali, minimal setelah sholat 5 waktu 4 halaman. Sedikit. Quran 12 halaman kita bisa baca. Dan itu lebih rapat tulisannya. Al-Quran cuma 15 baris, saya sudah hitung. Setiap 1 juznya itu cuma terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Artinya per 1 kali sholat wajib cuma butuh waktu 10 menit untuk menghatamkan 4 halaman. Masya Allah Ini kalau yang ingin 1 kali putaran, yang ingin 2 kali tinggal dikalikan 2, yang ingin 3 kali kalikan 3. Ustaz, kami ini tidak bisa Ustaz, karena pagi harus keluar berpacu dengan waktu. Alhamdulillah punya supir kan? Supir yang menyupirkan kita, membawa mobil untuk kita yang baca di belakang. Dia tidak ada alasan, kecuali kita yang nyupir juga.
Itu tidak mungkin kita bisa buka mushaf kecuali mereka yang hafal Quran. Kemudian apa? Tadabbur maknanya, tahfidz. Kalau bisa satu hari, alhamdulillah kita bisa menghafal satu ayat dan sempatkan untuk membaca hadis Rasulullah. Ya. Kemudian apa? Banyak hal. Salat sunnah diperbanyak, sedekah, amalan-amalan yang lain. Yang kita inginkan ini adalah kualitasnya yang terbaik pada saat ini. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dan kita timbang lagi, selain bulan Ramadan, sama loh, waktu yang berdetak itu, detik yang berdetak, itu sama ternyata. Yang beda adalah nilainya. Maka alhamdulillah kita berada pada bulan ini, dan alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk itu. Tapi sungguh sangat disayangkan satu hari telah berlalu. Maka apakah mau kita sia-siakan di hari yang kedua? Saya rasa jawaban orang cerdas adalah tidak. Baik, kemudian ini adalah halang rintangnya. Pasti ini halangan dan rintangannya. Nggak mungkin jalan begitu mulus, ya terhampar permadani merah dengan bertaburan, ya bunga-bunga dan semerbak, tidak mungkin. Kalau ingin mendapatkan itu, halang rintangnya juga berat. Bagaimana meredam emosi dan marah. Kemudian bohong, buruk sangka dan yang lainnya. Contoh, kalau marah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, tatkala seorang Arab Badui datang kepadanya, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku satu hal. Rasulullah cuma mengatakan, jangan marah. Coba diulanginya lagi sampai 3 kali, dan Rasulullah menjawabnya 3 kali juga. Luar biasa ya. Dan ini ujian, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini, ya, di mana tingkat kemacetan itu menguras energi dan menguras juga, ya, emosional. Sayang, sudah tinggal 1 jam lagi dari 13 jam kita menahan. Saat keluar dari kantor, marah-marah waktu bawa mobil, aduh, ya, pahalanya sih, puasanya sih sah, pahalanya yang gugur. Mau kerja di Konoko nggak digaji, Pak? Cuma senyum-senyum kan? Saya rasa nggak mau, ya. Kemudian bohong juga. Nah ini dia, kedustaan, hati-hati sekali. Ya, di antara kedustaan itu banyak para ustadz hari ini yang memberikan kajian, ternyata hadisnya hadis-hadis dusta. Nah ini hati-hati, hadis palsu. Kemudian apa? Berburuk sangka. Ia kumaudzan, kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian buruk sangka, fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena buruk sangka itu berita yang paling dusta dan kebohongan yang paling nyata. Hal yang berikutnya adalah ghibah, namimah, fitnah. Ya, ini semua adalah halang rintang. Ghibah itu tak terasa kita Ramadan kayak gini ngomongin. Ya, hati-hati lagi nih, pilpres lagi ya. Wah, hati-hati. Sosial media ini hancur lebur sekarang. Sosial media hancur lebur dengan pilpres ini. Kenapa? Ya, luar biasa, di sana tidak ada lagi rambu-rambu, hajar, hantam dan seterusnya. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bedakan antara kita berbuat bohong dengan memberitahukan bahaya dari kebohongan itu. Itu perlu dipilah, ya. Kalau memberitahukan bahaya dari kebohongan itu wajib, tapi berbohong itu adalah kedustaan, ya. Dan di mana Rasulullah mengatakan, seseorang berdusta sekali maka akan berdampak kepada kedustaan berikutnya. Yang selanjutnya adalah hasad. Ini perlu kita hati-hati sekali karena ini penyakit hati semua. Kita tidak sadar, kita pikir kita mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pahala puasa yang kita laksanakan hari ini atau puasa yang kita laksanakan per harinya. Ternyata di mata Allah, hadis Rasulullah berlaku. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Alhamdulillah, rugi sekali ya Pak. Dan di situ ada perbuatan rofas. Rofas itu kata-kata kotor yang cenderung kepada kata-kata yang negatif kepada berhubungan. Kepada istri juga tidak boleh. Ya. Dan yang terakhir itu lagu, kata-kata yang tidak punya atau perbuatan yang tidak punya nilai. Kalau dahulu masih anak-anak itu ada kerjaan, ada perbuatan untuk mengisi berbuka, sampai berbuka mereka main monopoli. Ya. Padahal Masya Allah, alhamdulillah hari ini banyak juga dari acara televisi yang lumayan kita perlu apresiasi. Apa itu? Acara menghafal Quran. Nah, ini memotivasi anak-anak kita kan gitu. Ajarkan anak kita hari ini. Mengapa demikian? Karena banyak cara untuk menghabiskan waktu Ramadan ini
dengan yang berkualitas dan bernilai, tidak hanya dengan tadi seperti hal-hal yang saya sebutkan di depan. Ya. Kemudian ini adalah trofi Ramadan buat orang-orang yang melaksanakannya. Rasulullah mengatakan, tatkala Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Amr bin Ruhaili, ini bukti bahwa Ramadan ini adalah anugerah terbesar buat kita, buat umat Islam. Mengapa demikian? Yang tadinya agak sulit bangun di sepertiga malam terakhir, sekarang lebih mudah. Walaupun udah latihan Piala Dunia, ya kan? Ini kesalahan ini. Piala Dunia 2 kali 45 menit, matanya manteng begitu. Tapi untuk sholat 2 rakaat susah sekali. Allahu Akbar. 2 kali 45 menit, ya bisa duduk lama di depan televisi. Tapi hanya 10 menit membaca Quran, mata sudah berair. Ya. Bahkan belum lagi di babak 16 besar. Kalau tidak tercipta gol atau tidak ditemukan pemenangnya, perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Juga kalau tidak ada pemenangnya, apa Pak? Penalti. Sampai subuh kita tunggu itu sepak bola, Masya Allah. 2 rakaat tidak kuat kita. 2 rakaat tidak kuat, Masya Allah. Padahal kata Rasulullah, rahimallahu mra'an, maka Allah merahmati seseorang, qama minal lail, dia terbangun di waktu malam, summa shalla rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, wa ayqadha ahlaha, lalu dia bangunkan istrinya dan keluarganya. Untuk apa? Untuk salat. Fa in aba, kalau istrinya menolak, ya, nadda ala wajhil ma, lalu dia percikan air di wajahnya. Ini yang kita lakukan. Atau sebaliknya, ibu yang terlebih dahulu bangun waktu sahur, menyiapkan makanan dan hidangan sahur, suaminya terlelap tidur, rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal laili thumma shallat rak'ataini, terbangun di waktu malam, lalu ia salat 2 rakaat, wa ayqadhat ahlaha, lalu ia bangunkan keluarganya. Fa in aba nadda ala wajhihi al-ma, kalau suaminya menolak, dia percikan ya di wajahnya air untuk dia bangun. Nah, ini dia. Kemudian apa? Trofi berikutnya adalah bagaimana Ramadan ini adalah bulan diobralnya pahala. Bapak Ibu boleh lihat di Al-Quran dan hadis Rasulullah betapa yang lain dari ibadah yang Allah syariatkan, rinci amalan tersebut diberikan pahalanya. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian berapa kali? 27 kali. Perumpamaan orang yang berinfak dan sedekah berapa kali? 700 kali lipat. Ya kan? Orang yang pulang dari haji, bagaimana keadaannya? Seperti bayi yang terlahir dari ibunya dalam keadaan mabrur, tapi saum tidak. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, karena dia untukku, maka hanya aku yang akan membalasnya, yang lain tidak tahu. Bahkan Rasulullah tidak tahu. Ya. Kemudian trofi yang berikutnya adalah bahwasanya amalan-amalan yang wajib dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dalam riwayat dari Salman, ya, dalam riwayat dari Ubadah ibn Samit, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya mengatakan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa pahala salat wajib, pahala puasa wajib itu 700 kali lipat digandakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi amalan sunnah berubah menjadi wajib. Camkan baik-baik hadis ini, kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, ini di luar bulan Ramadan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dicatat baginya pahala melaksanakan ibadah semalam itu. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, dicatat baginya pahala menghidupkan setengah malam. Hanya dengan salat tarawih kita dapatkan pahala salat subuh, pahala salat wajib di luar bulan Ramadan. Salat tarawih, maka mudah-mudahan nanti, nggak tahu adakah biasanya di perkantoran pulang lebih cepat ya, di Ponorogo juga ya. Ya sudah nggak perlu kemana-mana. Ya, kami ingin salat tarawih, itu dia. Baik. Kemudian apa? An-Nawawi mengatakan bahwasanya puasa ini, ya bahwasanya puasa kata beliau, sehari di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada puasa 1000
10 hari di bulan selain Ramadan? Jelas, karena ini puasa wajib. Yang meninggalkannya tanpa uzur syar'i, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa in shamat dahra kullahu, kalau dia berpuasa sekalipun sepanjang tahun untuk membayar perbuatannya dengan berbuka, perbuatannya tidak puasa tanpa uzur syar'i dalam bulan Ramadan, tidak akan Allah terima. Lihat, ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di situ, ya, sebagaimana amalan puasa akan berlipat ganda di sana, maka amalan lain juga akan digandakan. Masya Allah, ya. Makanya jangan pernah terbuai dengan hadis palsu ini. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ya, kalau tidurnya ibadah mendingan tidur, Ustaz. Enggak, ini hadis palsu. Ya, hadis banyak bergentayangan ya di tengah-tengah masyarakat muslim bahwa tidur adalah ibadah. Berdasarkan hadis itu lebih baik kita ibadah. Ya. Ini tidak benar katanya, ya. Baik, dan mudah-mudahan setelah kita tahu itu semua, bahwa semua yang ada dalam bulan Ramadan ini, baik kontestannya, berapa jenis kontestan itu, lalu apa saja yang tersedia, amalan apa saja yang bisa kita berikan dan kita bisa lakukan di dalam bulan ini, maka mudah-mudahan kita keluar menjadi orang-orang yang mendapatkan trofi terbaik itu. La'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.